Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang terkenal dengan sebutan Tanah Minang. Karena di sini merupakan tanah kelahiran orang Minangkabau. Provinsi ini memiliki 19 kabupaten dan kota. Nah, jadi orang Minang itu bukan hanya orang Padang ya teman-teman. Ada banyak warisan budaya atau kearifan lokal yang menjadi kebanggaan masyarakat Minangkabau. Salah satunya adalah kearifan lokal di bidang kesehatan. Nah, apa sih kearifan lokal itu? Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang diturunkan secara turun-temurun dan dijadikan pegangan hidup bagi suatu masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa sebelum zaman modern seperti saat ini, orang-orang terdahulu meracik tanaman tertentu di sekitar lingkungan mereka untuk dijadikan obat penawar sakit ketika ada yang sakit. Nah, pengetahuan pengobatan ini diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya dan disebutlah dengan pengobatan tradisional. Seiring berkembangnya zaman, pengobatan tradisional tidak punah begitu saja. Bahkan sampai sekarang masyarakat masih menggunakan dan memanfaatkan pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama cara pengobatan pijitan, kompres, dan akupuntur. Nah, pengobatan yang kedua yaitu pengobatan tradisional yang menggunakan bahan-bahan yang tersedia dari alam. Kali ini kita akan mengupas kearifan lokal dan pengobatan tradisional yang kedua, yaitu menggunakan bahan-bahan dari alam. Nah, di sini kami akan memperkenalkan obat tradisional dari daerah kami masing-masing. Yang pertama dari Batu Sangkar ada tawanan ampe, pasapoan dari Padang, daun kacang 7 halai dari Padiangan, dan daun jarak dari 50 kota. Sebenarnya obat tradisional ini tidak hanya berada pada daerah yang kami sebutkan ini, tetapi obat tradisional yang kami jelaskan ini juga dikenal oleh masyarakat Minangkabau lainnya yang berada di daerah lain. Berikut adalah penjelasan mengenai bahan dan fungsi obat tradisional. Nah, kearifan lokal di bidang kesehatan yang pertama berasal dari Batu Sangkar. Obat ini dinamakan tawa nanampe. Bahan-bahannya adalah daun si tawa, si dingin, si korau, si kumpai, dan pelengkapnya adalah anak batang pisang. Setelah semua bahan terkumpul, kita akan pergi ke tempat orang yang biasa meracik obat tersebut. Ibu ini adalah anak dari Datuk Malano yang biasa meracik obat ini dari sejak dulu kala. Nah, sebenarnya bahan-bahan ini bisa kita bawa sendiri atau disediakan di tempat. Tetapi terkadang di tempatnya itu tidak tersedia bahan-bahan. Nah, biasanya ibu ini akan menanyakan siapa nama yang sakit dan apa penyakitnya. Perlu diketahui bahwa sebenarnya kita sendiri dapat meracik obat ini. Tetapi masyarakat setempat cenderung pergi meracik obat ke tempat ibu ini. Nah, setelah semua bahan-bahan ini diracik, maka setelah itu ibu ini akan memasukkan semua daun-daunan tersebut ke dalam plastik. Lalu, diberilah air dari ember yang sudah disediakan. Lalu, ibu ini dengan menggunakan pisau dan menanyakan nama kembali akan membacakan doa-doa. Menurut masyarakat setempat, setelah meminta obat ini kita tidak boleh singgah ke tempat lain dan kita tidak boleh juga melangkahi obat ini dengan kaki. Obat ini langsung disalin ke wadah dan segera digunakan. Pertama, masukkan air tersebut ke dalam sebuah gelas, lalu minumkan air tersebut kepada orang yang sakit. Lalu, baru usapkan air tersebut ke tubuh orang yang sakit. Obat ini dapat digunakan selama 3 hari, dengan syarat mengganti airnya setiap hari.
Ini adalah salah satu kearifan lokal bidang kesehatan yang ada di Padang, Sumatera Barat. Kearifan lokal ini bernama pasapuan. Adapun bahan-bahan yang digunakan, yang pertama yaitu kunyit, yang kedua ialah air. Kunyit dan air dapat kita bawa sendiri dari rumah atau memintanya kepada nenek. Lalu, langkah-langkah pembuat pasapuan yaitu, yang pertama, nenek akan menanyai siapa nama orang yang sakit. Kemudian, nenek akan mengupas kulit kunyit. Setelah kunyit bersih, lalu kunyit tersebut akan dipotong menjadi 2 bagian. Nah, setelah dipotong menjadi 2 bagian, barulah kunyit tersebut dibacakan doa-doa. Setelah dibacakan doa-doa, barulah kita mencari mana kunyit yang tertelentang dan mana kunyit yang tertelungkup. Dalam video, kunyit tersebut sama-sama dalam keadaan tertelungkup. Nah, makanya nenek kembali membacakan doa-doa lagi, dan kemudian mencari mana kunyit yang tertelentang dan mana kunyit yang tertelungkup. Setelah mendapatkan mana kunyit yang tertelentang dan mana kunyit yang tertelungkup, maka kunyit yang tertelentang akan diambil dan kunyit yang tertelungkup akan dibuang. Lalu, kunyit yang tertelentang tadi dicuci menggunakan air. Setelah itu, dimasukkan ke dalam air. Nah, setelah itu kembalilah nenek membacakan doa-doa lagi. Setelah selesai membacakan doa, maka pasapuan siap dipakai. Pembacaan doa 2 kali untuk mencari mana kunyit yang tertelentang tadi, masyarakat di sini percaya bahwa hal tersebut menandakan bahwa kita terkena tasapo tengah hari. Nah, nenek ini akan kita bayar secara sukarela atau menggunakan beras. Kemudian, langkah-langkah pemakaiannya, yang pertama, minumlah air itu sebanyak 3 teguk. Kemudian, pakaikan kunyit ke kening kita. Setelah itu, pakaikan juga ke sisi tangan bagian kanan yang dimulai dari pundak, siku, dan pergelangan tangan. Lalu pindah ke tangan bagian kiri. Lalu, gunakan juga di bagian kaki sisi bagian kanan yang dimulai dari pinggang, lutut, dan pergelangan kaki. Lalu pindah ke bagian sebelah kiri. Nah, jika sudah, ambil sedikit air, lalu usapkan ke kepala. Setelah itu, tiuplah kepala sebanyak 3 kali. Lalu, di tempat tinggal saya, tepatnya Pariangan, obat tradisional ini bernama daun kacang 7 helai. Tapi di dalam pembuatan bukan kita mengambil daun kacang ini 7 helai, tetapi daunnya yang bercabang 7 dalam satu dahan. Dalam mengkonsumsinya dibutuhkan beberapa daun kacang 7 helai, parutan kelapa secukupnya, sedikit garam. Lalu semua bahan itu dimasukkan ke dalam satu wadah yang sudah tercampur air. Lalu diremas. Setelah airnya kental, maka airnya disaring untuk memisahkan ampasnya dan airnya siap diminum. Air obat ini dipercaya masyarakat setempat sebagai obat sakit perut seperti diare. Kearifan lokal kesehatan yang keempat, yang berasal dari kampung saya sendiri di Mungka, Kabupaten 50 Kota. Obat tradisional ini bernama daun jarak. Daun jarak ini bisa ditemukan di semak belukar dan juga bisa ditanam di halaman rumah. Bahan-bahan yang diperlukan adalah daun jarak sebanyak hitungan ganjil atau 7 helai, air, dan es batu. Masukkan semuanya ke dalam wadah, lalu bacakan doa, dan air daun jarak bisa digunakan. Jika benar-benar sakit, nanti di daun tersebut ada bintik-bintik. Masyarakat mempercayainya penyakit tersebut telah turun ke daun itu.